Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah pada muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, tema 4, kelas 5. Pergi ke sekolah di pagi hari. Berbaju rapi, pakai topi dan dasi. Ayo pahami semua materi agar jadi anak yang berprestasi. Pergi ke pasar naik pedati, pedati melaju dengan cepat. Mari belajar dengan senang hati, supaya ilmu mudah didapat. Nah, setelah mendengar apa yang Ibu bicarakan tadi, yang Ibu sampaikan tadi, berarti anak-anak sudah tahu dong apa materi pembelajaran hari ini. Ya, materi pembelajaran hari ini adalah pantun. Jadi dalam video pembelajaran ini akan dibahas tentang pantun. Materi apa saja yang akan kita bahas? Yaitu materi pengertian pantun, ciri-ciri pantun dan bagian-bagian pantun, serta jenis-jenis pantun. Itu yang akan kita pelajari. 1. Pengertian pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun juga merupakan salah satu bentuk puisi Indonesia berasal yang dari Melayu. Akan tetapi, pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Adapun ciri-ciri pantun dan bagian-bagian pantun. 1. Satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Bersajak A, B, A, B. Terdiri dari 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Ini adalah 4 ciri-ciri pantun. Sedangkan bagian-bagian pantun ada 2. Pertama, pada baris pertama dan kedua disebut sampiran. Pada baris ketiga dan keempat disebut isi pantun. Mari kita membahas tentang bagian-bagian pantun. Ini kita bahas adalah bagian pantun. Bus salah satu alat transportasi. Selain bus, ada juga perahu. Buku itu sumber ilmu. Semakin dibaca, semakin tahu. Nah, bagian sampirannya adalah bus salah satu alat transportasi. Selain bus, ada juga perahu. Itu baris pertama dan kedua disebut sampiran. Buku itu sumber ilmu, semakin dibaca, semakin tahu. Ini disebut isi pantun. Ini salah satu bagian pantunnya ya, dari salah satu ciri tadi dari pantun ada isi dan sampiran. Nah, kita baca lagi yang kedua, contoh kedua. Ambil baju dalam lemari. Lama tak dipakai menjadi longgar. Berolahragalah setiap hari. Badan menjadi sehat dan segar. Nah, di dalam kurung ujungnya itu ada AB, AB itu namanya bersajak A, B, A, B. Lihat yang maksudnya sajak AB itu di ujungnya, di huruf terakhirnya. Barisan pertama itu sama dengan barisan ketiga, barisan kedua sama dengan barisan keempat. Setelah membahas ciri-ciri pantun dan bagian-bagian pantun, sekarang kita membahas tentang jenis-jenis pantun. Jenis pantun ada 2 macam. Jenis pantun berdasarkan usia dan jenis pantun berdasarkan isi. Yang kita bahas sekarang adalah jenis pantun berdasarkan usia. Jenis pantun berdasarkan usia 1 adalah pantun anak-anak. Pantun anak-anak berisikan tentang pengalaman atau kehidupan masa kanak-kanak yang riang dan suka bermain. Ini untuk pantun anak-anak. Contoh pantun anak-anak.
Hari Minggu pergi berenang, kolamnya ada di taman. Hatiku ini sungguh senang bisa bermain bersama teman. Inilah salah satu contoh pantun anak-anak. Jenis pantun berdasarkan usia, yang kedua adalah pantun anak muda. Pantun anak muda berisikan tentang kehidupan masa muda. Pantun ini biasanya berkaitan dengan perkenalan dengan seseorang, perasaan kasih sayang, dan perjuangan meraih cita-cita. Contoh pantun anak muda. Bunga mawar diikat pita, tertusuk duri tidaklah terasa. Ayo kawan raih cita-cita, agar dapat membangun bangsa. Jenis pantun berdasarkan usia yang ketiga adalah pantun orang tua. Pantun orang tua biasanya berisi tentang nasihat orang tua kepada anaknya. Nasihat untuk selalu berbuat baik kepada siapa saja. Bisa juga pantun ini dari guru kepada muridnya. Semuanya tentang kebaikan. Contoh pantun orang tua. Beli penggaris segitiga siku. Penggaris dipakai mengukur lilin. Nasihat ini untuk anakku. Rajinlah belajar dengan disiplin. Jenis pantun yang kedua adalah jenis pantun berdasarkan isinya. Jenis pantun yang kita bahas berdasarkan isinya ini ada 4 pantun. Yang pertama adalah pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang mengandung pesan agar selalu berbuat baik. Seperti hampir sama dengan pantun berdasarkan usia yang pantun orang tua. Tapi ini pantun nasihat, ini berdasarkan isinya. Contohnya, jalan-jalan ke Gunung Pancar. Sampai di sana melihat-lihat. Peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Jenis pantun berdasarkan isinya, yang pantun kedua adalah pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisikan candaan atau lelucon dan mengandung tawa. Berarti pantun jenaka ini adalah pantun yang lucu untuk menghibur. Contoh pantun jenaka, buaya putih hidup di rawa, meronta-ronta, terjerat jaring, perut sakit menahan tawa, gigi nenek loncat di piring. Pantun teka-teki. Jenis pantun berdasarkan isi selanjutnya adalah pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawabnya. Contohnya, pergi ke pasar membeli ketan, paling nikmat yang warna hitam. Kalau siang mata tidak kelihatan, kalau malam matanya tajam. Apakah itu? Ayo jawab. Bisa jawab nggak? Kalau nggak bisa, itu jawabannya sudah ada ibu gambar di situ. Ya, jawabannya adalah burung hantu. Jenis pantun berdasarkan isinya yang keempat adalah pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi ungkapan, sindiran, peribahasa atau pengibaratan. Contoh pantun kiasan. Aduhai indahnya alunan musik, terasa sendu, terbawa suasana. Tetaplah terus berbuat baik, meskipun kebaikanmu dibalas air tuba. Demikianlah uraian tentang materi pantun. Jadi dari materi tadi kita membahas tentang apa itu pantun, ciri-cirinya, bagian-bagian pantun, juga jenis-jenis pantun. Dan jenis-jenis pantun itu ada 2, berdasarkan usia dan berdasarkan isinya. Maka selesai juga materi pembelajaran pada hari ini. Alangkah indah sinar mentari, bersinar terang membuat mata pedih. Sampai di sini uraian materi. Selamat belajar dan terima kasih.